Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.861 kasus, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia adalah sebanyak 207.203 kasus. Dan sekarang kita update terlebih dahulu perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi total kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Fahril dari kelas 12 AK1. Saya ingin menyampaikan monolog saya untuk COVID-19 ini atau disebut coronavirus ini. Tahu gak sih coronavirus ini berasal dari kota asal mana? Oke, corona ini bermula dari kota Wuhan, lebih tepatnya di Cina. Maksudnya dari Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan. Corona ini muncul pada bulan Desember 2019 lalu dan mulai masuk ke negara Indonesia itu bulan Januari. Hingga pada saat itu negara Indonesia ini awalnya hanya santai-santai saja karena mungkin ini hanya penyakit biasa, dan sekarang malah berdampak besar banget. Sudah berjuta-juta nyawa hilang karena COVID-19 ini. COVID-19 ini sangat jahat sekali bagi orang yang rentannya umurnya itu dari 46 tahun hingga 50 tahun ke atas, karena virus corona ini bisa mematikan orang yang umurnya 46 tahun hingga 50 tahun ke atas, karena lebih berbahaya terhadap umur yang rentan tua seperti itu. Mungkin banyak juga anak muda yang akhirnya meninggal karena virus corona ini, tapi nggak banyak, lebih banyaknya itu ke orang tua yang umur 46 sampai 50. Ada namanya 3M. Apa sih 3M itu? Yang pertama mencuci tangan. Mencuci tangannya emang buat apa? Ya itu. Karena kalau kita dari luar rumah, biasanya kita akan membawa virus dari luar rumah. Setidaknya kita sudah mencuci tangan menggunakan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Lebih tepatnya begitu. Yang kedua itu ada menjaga jarak. Apa sih menjaga jarak itu? Menjaga jarak adalah di saat kita mengantri di sebuah tempat makan ataupun tempat apapun, setidaknya ada batas 1 meter antara kita dan orang di depan dan orang di belakang. Karena kenapa? Virus corona ini bakal melemah di saat sudah ada jarak 1 meter. Ketika ada suara bangkis, sim, virus itu akan jatuh duluan ke lantai, karena virus itu sifatnya jatuh. Oke, yang ketiga ada yang namanya menghindari kerumunan. Apa sih menghindari kerumunan itu? Bagi kalian yang nggak tahu, menghindari kerumunan itu adalah seperti nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi, ngumpul-ngumpul yang nggak jelas, itu nggak boleh. Karena coronavirus ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang mau nongkrong-nongkrong ataupun ngopi-ngopi kayak gitu yang nggak jelas, nggak ada tujuan. Sebisa mungkin dihindari dulu selagi virus ini masih ada, karena sangat berbahaya sekali. Oke, di balik 3M itu ada juga kebijakan pemerintah yang menerapkan PSBB. Apa sih PSBB itu? Pembatasan sosial berskala besar. Itu apa sih emangnya PSBB itu? Jadi pemerintah bersikeras untuk memutus jaringan rantai virus corona ini supaya tidak menyebar luas. Gimana emang cara PSBB itu bekerja? Jadi pemerintah itu bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk menerapkan yang namanya menggunakan masker di jalan dan tidak terlalu banyak penumpang di dalam sebuah kendaraan. Semisal motor yang biasanya 2 orang jadi hanya 1 orang, dan mobil yang biasanya 4 orang jadi hanya bisa 2 orang, yang satu di depan supir, yang satu lagi di belakang. Terus corona ini sangat jahat sekali. Janganlah sesekali buat kita tidak menghiraukan adanya virus ini, karena virus ini sangat berbahaya sekali, terlebih lagi bisa mematikan. Virus ini tidak kenal umur dan tidak kenal siapa, di mana siapa. Intinya kita harus menerapkan 3M selalu dan menjaga kehidupan pola hidup yang benar, dan jangan sesekali kumpul-kumpul yang gak jelas, karena kumpul-kumpul yang gak jelas itu gak penting banget. Jadi jangan sesekali. Terus juga kita harus menghindar jarak, menjaga jarak. Menjaga jarak itu paling penting sih. Ya udah, intinya stay safe dan jangan pernah buang-buang waktu kalian buat ngumpul-ngumpul. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, kayaknya banyak salahnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.